Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kembali bersama saya Rara Siahaan, The Revealer Lady di program News from the Future. Dan hari ini kita akan membahas pesan profetik yang luar biasa, yaitu Acceleration for Expansion. Kita akan menerima pewahyuan dan kita terima pengurapan untuk kita mendapatkan percepatan, untuk kita mengalami perluasan demi perluasan dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tokoh, seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Yabes, saudara. Kita akan buka firman Tuhan 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Amin, saudara. Ini ayat yang luar biasa, karena ini adalah salah satu doa yang terkenal. Bagaimana doa ini Tuhan kabulkan dengan jelas ditulis. Kita akan membahas sekilas bagaimana background atau latar belakang dari Yabes, saudara. Yabes dalam ayatnya tadi yang kita bahas, Yabes itu dimuliakan dan dihormati di antara para saudara-saudaranya. Padahal saudara tahu bahwa sejarahnya Yabes itu bukan anak keberuntungan. Yabes bukan anak hoki. Yabes tidak terlahir dengan IQ yang tinggi atau berparas yang molek, atau Yabes memiliki sesuatu yang luar biasa dalam kelimpahan. Tidak, saudara. Karena arti kata Yabes itulah tenggelam dalam kesedihan. Bahkan ketika Yabes lahir, ibunya yang pertama, dia sedang mengalami kesepian. Dia kehilangan ayahnya ketika Yabes lahir. Yang kedua, ibunya sedang kesulitan keuangan ekonomi yang sangat terpuruk di keluarga Yabes. Dan yang ketiga, ibunya lahir dengan kesakitan. Bahkan saudara, dalam bahasa Arab arti Yabes juga berbicara itu seperti azab. Saudara tahu ya arti dari azab? Sesuatu yang buruk, seperti hukuman dari Tuhan kepada seseorang. Saudara bisa tangkap garis bawahnya di sini, bahwa Yabes seorang yang punya kehidupan yang gak enak, yang pahit, yang sedih, yang terpuruk, tapi dia bisa mengalami suatu hal yang luar biasa sampai Tuhan mengabulkan doanya. Mari kita belajar bagaimana kita bisa seperti Yabes sehingga kita mengalami acceleration, percepatan untuk kita menerima expansion, perluasan di setiap area hidup kita. Yang pertama, saudara, he called upon God of Israel. Yang pertama, Yabes berseru-seru kepada Tuhan yang benar, yaitu Allahnya bangsa Israel. Saudara, ketika dia melihat kondisinya, kepahitan, kesedihan, kelemahan, masa lalu yang gak enak itu tidak menghalangi dia untuk berseru kepada Tuhan. Di saat posisi terendah, dalam kesakitan, dalam kesedihannya, dia tidak mencari pertolongan manusia. Dia tidak mencari pertolongan dari apapun juga, tapi dia mencari pertolongan Tuhan. Hari ini yang pertama Tuhan mau katakan kepada setiap kita, berseru kepada Tuhan. Sebelum kau mencari manusia, sebelum kau mencari pertolongan, kau pertama-tama kau harus cari Tuhan, kejar hadiratnya dan berdoa, berseru kepada Tuhan, sehingga surga terbuka atas hidupmu. Yang kedua, saudara, Yabes remember the covenant. Yabes mengingat perjanjian. Dia pegang perjanjian, bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan Yabes memperkatakan itu. Dia memberanikan diri berdiri di hadapan tahta Tuhan. Dia berdoa dan berseru, sehingga akhirnya Tuhan menjawab setiap doanya, setiap keinginan dan jeritan hatinya. Oleh karena itu poin yang pertama, saudara, cari wajah Tuhan. Ketika saudara memiliki hal yang tidak enak, setiap kepahitan, kesedihan, luka di hatimu, keadaanmu yang sekiranya sepertinya mustahil, tapi kalau engkau berseru kepada Tuhan, mencari wajahnya yang utama, maka seketika pembalikan keadaan terjadi atas setiap hidupmu. Yang kedua, saudara, Yabes berseru, dia berkata, "Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah." Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Dengan penuh keberanian, Yabes tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhannya dahsyat, sanggup memberkati dia berlimpah-limpah. Dia gak mau memakai mental korban yang hanya minta, yang hanya mengasihani diri, yang hanya meminta hal-hal yang kecil. Tapi dia bangkitkan imannya. Dia menjadi seorang pemenang yang memakai imannya untuk meminta sesuatu yang besar daripada Tuhan. Hari ini saudara, jangan karena keadaanmu membuat engkau gak percaya diri, membuat engkau meragukan kuasa Tuhan, sampai-sampai engkau gak berani lagi meminta, sampai-sampai engkau gak berani lagi punya iman
untuk meminta suatu hal yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi kita belajar dari Yabes, saudara. Ada dua jenis berkat, saudara. Ada berkat biasa, ada berkat istimewa. Berkat biasa itu artinya yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Bahkan di firman Tuhan jelas, Tuhan juga memberikan hujan kepada orang-orang fasik. Artinya everyday blessing itu adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan, karena Tuhan begitu mencintai umat manusia. Kita buka, saudara, di Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini adalah berkat yang sehari-hari yang memang Tuhan berikan untuk bangsa Israel, dan kita sebagai Israel rohani yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga berhak mendapatkan berkat itu. Tapi apakah saudara hanya puas dengan berkat seperti itu? Apakah saudara hanya mau jadi mental korban? Saudara hanya mau punya iman yang kecil sehingga saudara hanya mengharapkan hal-hal yang kecil? Tapi kita belajar, Yabes minta hal-hal yang besar. Kita buka, ada berkat istimewa, Kejadian 22 ayat 15-18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunan itu akan menduduki di kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Wow, saudara, berkat istimewa jauh lebih besar daripada berkat biasa yang Tuhan janjikan. Apa rahasianya, saudara? Karena Abraham, dia lebih dulu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia rela menyerahkan Ishak. Dia nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia lakukan ketaatan. Dia berikan Ishak. Dan seketika janji Tuhan terbuka yang maha dahsyat untuk Abraham. Dan dahsyatnya, saudara, Tuhan tidak jadi mengorbankan Ishak, tidak jadi menyembelih Ishak, tapi justru Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lain, dan bahkan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa buat Abraham. Hari-hari ini, saudara, ketika Tuhan meminta sesuatu daripadamu, berikan itu di hadapan Tuhan. Lakukan langkah iman, lakukan langkah ketaatan. Mungkin Tuhan hari-hari ini sedang menguji imanmu. Dia sedang meminta impianmu. Dia meminta semua hal yang melekat di hatimu, bahkan mungkin hartamu, waktumu, jam-jam doamu. Hari ini kalau engkau berani seperti Abraham memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan lebih berani lagi untuk memberkati engkau dengan berkat-berkat istimewa daripada Tuhan. Abraham, dia lulus daripada ujian iman, makanya dia mendapatkan blessing yang luar biasa. Dan kita berdoa bahwa hari-hari ini setiap ujian iman, setiap apapun yang sedang kita alami, proses-proses ketaatan, proses-proses iman kita, biar kita semua lulus dan kita next level, dan kita mendapatkan berkat-berkat yang istimewa. Amin, saudara. So, pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau berkat-berkat yang biasa atau berkat-berkat yang istimewa. Oleh karena itu, saudara harus rela memberikannya ke hadapan Tuhan. Jangan takut untuk menabur doa, menabur waktumu, menabur uang, hartamu, menabur apapun yang Tuhan minta dari hidupmu. Dan percaya, Tuhan tidak membuat engkau kehilangan semuanya, tapi justru engkau akan mendapatkan semuanya karena kau berani melepaskan itu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, Yabes, dia bukan hanya meminta berkat, saudara. Di doanya dibilang, kiranya kau memberkatiku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Yang tadi saya udah bahas, berkat istimewa. Yabes berani loh, dia punya iman yang besar. Bayangkan seorang Yabes yang lahir dengan nama kepahitan, lahir dengan kesedihan, lahir dengan hal-hal yang gak enak, tapi dia punya iman yang besar. Dia berani minta hal-hal yang besar sama Tuhan. Hari-hari ini jangan saudara lihat kenyataan hidupmu yang membuat imanmu jadi ciut. Begini, keadaan keluarga, keadaan masa lalu. Jangan, saudara. Hari ini mau nggak kita seperti Yabes? Walaupun lahir di tengah kondisi kesulitan keuangan, dalam kesedihan, kepahitan, Yabes tetap berseru. Bahkan dia meminta hal-hal yang besar, yang melebihi batas kekuatannya, melebihi batas pikiran manusia. Itu iman yang Tuhan sukai, saudara. Sehingga apa? Yabes dikabulkan doa-doanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yabes bukan hanya meminta berkat, tapi yang lebih dari itu, dia minta proteksi. Dia minta nyawanya dijagai. Dia minta dia tidak terkena malapetaka dan kesakitan. Saudara, nama dia Yabes lahir dari kesakitan. Yabes lahir dari penderitaan. Yabes lahir dari kekurangan. Tapi dia doanya, dia balikan keadaan. Dia minta berkat. Dia minta perluasan wilayah. Dia minta perlindungan sempurna, proteksi dari malapetaka. Dan dia minta tidak ada kesakitan menimpa dia. Wow.
Yabes memiliki kecerdasan rohani yang luar biasa, saudara. Dia tahu apa yang dia perlukan. Dia tahu apa yang akan membuat surga terbuka bagi hidupnya. Karena ketika dia ketika deklarasi doa itu, dia sedang berbicara sama Tuhan. Tuhan, aku mau pembalikan keadaan terjadi. Bukan hanya untuk Yabes, tapi untuk seluruh keluarganya. Hari ini juga kalau saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami pembalikan keadaan, itu bukan hanya untuk diri saudara pribadi, tapi untuk keluarga saudara, buat kota saudara, gereja saudara, buat orang-orang di sekitar saudara. Mereka juga akan mengalami apa yang saudara alami. Sehingga Yabes dari yang hina, dari yang sedih, dari yang pahit, dari yang kesakitan, dia menjadi termulia di kalangan saudara-saudaranya. Wow, demikian sebuah doa dapat bisa mengubah keadaan Yabes. Sama halnya hari ini doa yang beriman, yang punya kuasa, doa dengan kecerdasan rohani dan hikmat dari Tuhan dapat mengubahkan keadaan kita, membalikan keadaan terjadi atas hidup kita. Amin, saudara. Seperti Yabes, dia tidak hanya minta berkat dan perluasan wilayah, dia minta proteksi atas nyawanya. Dia minta tidak ada kesakitan lagi yang bisa menyentuh hidupnya. Dia minta pembalikan keadaan terjadi atas hidupnya. Dia minta sesuatu yang melebihi daripada apa yang dia pikirkan, karena dia tahu Tuhannya terlalu dahsyat, karena dia tahu Allahnya Allah yang maha dahsyat. Jangan batasi kuasa Tuhan, saudara. Berani berdoa, berani dengan imanmu untuk meminta sesuatu yang jauh melebihi pikiranmu, yang sesuatu yang seolah-olah mustahil. Tapi percaya, ketika engkau mempercayai Tuhan begitu dahsyat, maka Dia akan membukakan surganya buat setiap kita. Haleluya, saudara. Oleh karena itu, ada 3 kunci kesimpulannya hari ini. Kalau kita mau acceleration for expansion, kalau kita mau mengalami percepatan, cepat loh saudara Yabes. Dengan doa dia itu langsung surga terbuka dan perluasan itu terjadi. Yang pertama, saudara, pengharapan kita harus kepada Tuhan. Pandang Tuhan. Jangan berharap pada manusia, berharap sama uangmu, jabatanmu, koneksimu, apapun itu. Selama engkau masih bergantung sama hal yang bukan Tuhan, selama itu Tuhan akan terus proses hidupmu. Sampai kau benar-benar tiarap, sampai kau benar-benar angkat tangan dan berkata, hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Poin pertama, pengharapan hanya kepada Tuhan. Poin yang kedua, isi memori kita dengan perjanjian. Saudara, Tuhan sudah banyak memberikan perjanjiannya untuk setiap anak-anak Tuhan. Kita klaim janji Tuhan. Kita masukkan dalam memori kita, alam bawah sadar kita, alam sadar kita bahwa janji-janji Tuhan itu luar biasa. Dan kita terus perkatakan itu, saudara. Dan yang ketiga, perluas kapasitas iman kita. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, dengan keadaan kita. Tapi ayo kita perluas kapasitas iman kita. Berani seperti Yabes. Jangan kau menjadi sedih, jangan kau menjadi lemah. Mungkin ada saudara banyak yang mengalami kejadian atau pengalaman seperti Yabes. Kau lahir dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam kesulitan keuangan. Tapi percaya, Tuhan kita jauh lebih sanggup, lebih dahsyat mengubahkan keadaan setiap kita. Amin, saudara. Saya berdoa semua yang menonton tayangan YouTube ini, saudara kita semua mengalami pembalikan keadaan. Kita mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa seperti Yabes. Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kita dan kita mengalami acceleration for expansion in the name of Jesus. Haleluya. Amen. Tetap semangat semua, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe daripada video ini sehingga banyak orang diberkati dan untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata, saya Rara Sian Revealer Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.